Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, sekarang perhatikan, jika ada bilangan pecahan A per B dikalikan C per D, maka hasilnya adalah A dikali C, di mana A dan C ini adalah pembilang. A dikalikan C, kemudian penyebutnya adalah B dikali D. Nah, sedangkan untuk pembagian, jika ada A per B dibagi C per D, maka hasilnya adalah A per B. Ini pembagian dirubah menjadi perkalian. Nah, tapi pecahan yang kedua atau pecahan pembaginya yang tadinya C per D dirubah atau dibalik menjadi D per C. Jadi yang tadinya pembilang itu C sekarang berubah menjadi penyebut. Sedangkan D yang tadinya penyebut berubah menjadi pembilang. Nah, kalau sudah berupa atau sudah menjadi bentuk perkalian seperti ini, tinggal kita operasikan sama seperti mengoperasikan bilangan pecahan, perkalian bilangan pecahan. Nah, pembilang dikali pembilang, A kali D per B kali C, B kali C. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. 7 per 10 dikalikan 5 per 14. Nah, langkahnya adalah pembilang dikalikan pembilang. 7 dikali 5, 35. Per penyebut dikalikan penyebut. 10 dikali 14, 140. Nah, ini bilangan pecahannya masih nilainya besar ya. Nah, ini bisa disederhanakan. Nah, 35 dibagi 7 hasilnya 5. 140 dibagi 7 berarti 20. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama berarti pembilang dikalikan pembilang, kemudian penyebut dikalikan penyebut, kemudian baru disederhanakan. Cara yang kedua yaitu dibalik. Kalau tadi menyederhanakan itu langkah terakhir, sekarang dibalik. Jadi kita sederhanakan dulu, baru dioperasikan perkaliannya. Kita coba ya. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua, 7 per 10 dikalikan 5 per 14. Nah, untuk cara yang kedua kita menyederhanakan terlebih dahulu. Ini haruslah tanda perkalian ya. Caranya adalah 10 dengan 5 bisa dibagi bilangan yang sama, yaitu berapa? 5. Berarti 10 dibagi 5 hasilnya 2. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kemudian 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Nah, kalau sudah berarti yang dikalikan yang mana? Tinggal ini ya, 1 kita tulis 1 ya kan, 1 dikali 1. Nah, atau kita tulis saja bentuknya jadi gini, 1 ini kan 1 per 2 ya kan, kemudian dikalikan pecahannya sini tinggal 1 per 2 juga, 1 per 2. Nah, kalau sudah disederhanakan pecahannya berubah ini, barulah kita kalikan. Pembilang kali pembilang, 1 kali 1 1, 2 dikali 2 penyebut kalikan penyebut 4, hasilnya 1 per 4. Loh, kok enggak sama Bu? Nah, sekarang kita lihat ini 5 per 20 itu masih bisa disederhanakan lagi, yaitu berapa? 5 dibagi 5 1, 20 dibagi 5 4. Nah, sekarang dilihat ini hasilnya sama ya. Jadi kalian bisa melakukan perkalian pecahan
menggunakan cara yang satu, yaitu dikalikan dulu baru disederhanakan, atau cara yang kedua disederhanakan dulu baru dikalikan. Lanjut, contoh yang kedua. 2/3 dikali 3/4. Di sini ada yang masih berupa pecahan campuran. Lebih mudahnya kita rubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 2, 8 per penyebutnya tetap 3. Dikali, karena ini sudah pecahan biasa, tinggal kita tulis ulang. 3/4. Nah, untuk contoh yang kedua, langsung saja kita coba cara yang lebih cepat, yaitu dengan cara yang kedua di sini. Menyederhanakan dulu. Nah, sekarang 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. Nah, sekarang 8 dengan 4. Bisa disederhanakan juga. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Nah, bisa langsung kita kalikan. Nah, pembilangnya di sini 2, di sini 1. Berarti 2 dikali 1, 2. Kemudian penyebutnya per 1 dikali 1. Itu 1. Hasilnya sama dengan 2. Lanjut, contoh yang ketiga. 4/5 dibagi 16/9. Nah, contoh yang ketiga ini adalah bilangan pecahan yang dibagi. Nah, ini. Untuk cara pembagian, kita rubah dulu ke dalam cara perkalian, ke dalam bentuk perkalian, yaitu dengan merubah bilangan pembaginya, ya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, langsung saja. 4/5 dikali pembagian jadi perkalian. 9 per di sini 16. Nah, 16/9 jadi 9/16. Nah, setelah berubah menjadi bentuk perkalian, dapat kita sederhanakan. 4 dengan 16 bisa saling disederhanakan. Berarti 4 bagi 4, 1. 16 dibagi 4, 4. Sedangkan 5 dan 9 tidak bisa disederhanakan. Berarti biarkan tetap seperti ini. Tinggal 1 dikali 9, 9 per 5 dikali 4, 20. Jadi hasilnya 9/20. Lanjut ke contoh yang keempat. Di contoh yang keempat, di sini ada 2/3 dibagi 4/9. Ini pecahan campuran. Kita rubah dulu ke pecahan biasa. 3 kali 2, 6. 6 ditambah 2, berarti 8/3 dibagi. Nah, ini kan pembagian. Caranya dirubah menjadi perkalian. Pembaginya 4/9 tinggal dibalik. 9 jadi pembilang, 4 jadi penyebut. Sama dengan 8 dengan 4 ya. 8 dibagi 4, 2. 4 bagi 4, 1. Jadi pembaginya harus bilangan yang sama. Kemudian 3 dan 9. 3 dan 9 sama-sama bisa dibagi 3. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Nah, yang dicoret tidak perlu dikalikan ya. Ingat, yang dikalikan sekarang bilangan yang kecil ini, yang sudah bentuk penyederhanaannya. 2 dikali 3, 6. Kemudian per 1 dikali 1, 1. 6/1 sama dengan 6. Lanjut, soal yang ke-5. Nah, di soal yang kelima ini adalah soal gabungan. Jadi operasinya gabungan. Ada pembagian, ada pengurangan, ada perkalian. Ingat, kalau ada pengurangan, pembagian, penjumlahan, perkalian, itu yang didahulukan adalah perkalian dan pembagian. Mana yang di depan itu yang didahulukan, baru dilanjutkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Ya, nah di sini ada pembagian, berarti ini yang didahulukan.
Terus ada pengurangan, tapi di belakang ada perkalian. Berarti yang didahulukan yang mana? Nah, pembagian ini kita kurung, didahulukan. Kemudian langkah kedua adalah perkaliannya. Ini yang selesaikan dulu, baru nanti hasil pembagian dikurang hasil perkalian. Langsung ya. Sama dengan pecahan campuran, dirubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 kali 1, 3. Ditambah 2, berarti 5/3. Dibagi 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5/2. Ini masih dikurung. Nah, dikurang 3/5 dikali 7 kali 1, 7. 7 tambah 2, 9/7. Nah, jika sudah seperti ini masih pembagian. Berarti dirubah ke dalam bentuk perkalian. 5/3 dikali 2/5. Kita kurung, dikurang 3/5 dikali 9/7. Kita tulis ulang. Nah, kalau sudah barulah kita laksanakan atau kita operasikan perkaliannya ya. Disederhanakan dulu, 5 dengan 5 sama-sama bisa dibagi 5. Berarti dibagi 5, 1, dibagi 5, 1. Hasilnya ini 2 dan 3 tidak bisa disederhanakan. Berarti 1 kali 2, 2/3 kali 1, 3. Dikurang. Nah, sekarang yang ini. 3 dengan 9. 3 dengan 7 tidak bisa disederhanakan. 5 dengan 9 tidak bisa disederhanakan juga. Berarti langsung saja 3 dikali 9. 3 kali 9, 27. Dikurang 5 dikali 7, 35. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, caranya bagaimana? Ini bentuk pengurangan. Berarti disamakan dulu penyebutnya. 2 bentar. Penghapusnya. Oke, disamakan penyebutnya 35 dengan 3. KPK-nya berapa? Langsung saja, berarti atau 3 dikalikan 35 ya. 35 dikali 3. 5 kali 3, 15. 3 kali 3, 9, 10. Oke. Dikalikan. Jadi untuk menyamakan penyebutnya bisa ini dikalikan ya, cari KPK-nya. 35 dikali 3. 5 kali 3, 15. 1, 3 kali 3, 9 tambah 1, 105. Berarti penyebutnya 105. 105 dibagi 3 berarti 35. 35 dikali 2, 70. 105 ini tadinya pengurangan ya. 105 dibagi 35 itu hasilnya 3. 3 dikali 27. Kita hitung. 35 dikali 3. Bentar ya, bukan 35. Balik. Nah, 105 dibagi 35 itu 3. 3 kali 27. 27 dikali 3. 7 kali 3, 21. Simpan 2. 2 kali 3, 6. 6 tambah 2, 8. Hasilnya 81. Nah, karena lebih besar pengurangnya, berarti nanti hasilnya negatif. Nah, penyebutnya tetap 105, kemudian 70 dikurang 81 berarti 11. Maka hasilnya adalah negatif 11/105. Kita lanjutkan.
bentuk operasi perkalian dan pembagian pecahan dalam soal cerita. Perhatikan soal cerita nomor 1. Terdapat 6 buah gelas akan diisi air sampai penuh. Ternyata setiap gelas hanya dapat memuat 1/10 liter air. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi ke-6 gelas tersebut? 6 gelas akan diisi air. Satu gelasnya itu hanya memuat 1/10 liter air. Yang ditanyakan ada berapa liter? Berarti 6 dikalikan 1/10 liter. Nah, hasilnya berapa? Nah, 6 ini bentuk, kalau dirubah ke dalam bentuk pecahan itu sama dengan 6/1. 6/1. 6 bagi 1 berarti 6. Berarti sama ya. Nilainya adalah sama. 6/1. Dikalikan 1/10 liter. Nah, perkalian pembilang dikali pembilang. Berarti 6 kali 1, 6. Per penyebut dikalikan penyebut. 1 dikali 10, 10. Satuannya tadi liter. Jadi berapa liter air yang dibutuhkan? Berarti air yang dibutuhkan untuk mengisi 6 gelas adalah 6/10 liter. Lanjut soal cerita nomor 2. Seorang ibu hamil membeli 2 meter kain katun untuk dijadikan pakaian bayi. Satu pakaian bayi membutuhkan 1/4 meter kain katun. Berapa banyak pakaian bayi yang dapat dibuat? Berarti 2 meter itu harus kita bagi 1/4 karena satu pakaian bayi butuh 1/4. Nah, 2 meter dibagi 1/4 meter sama dengan, ini satuannya meter bagi meter, berarti sudah habis ya satuannya. Tinggal 2 dibagi 1/4. 2 itu sama dengan 2/1 dibagi 1/4. Perkalian pembagian pecahan itu kita operasikan dengan cara dirubah ke dalam bentuk perkalian, tapi pembaginya dibalik. Jadi 4/1. Hasilnya sama dengan 2 kali 4, 8. 8/1 kali 1, 1. Sama dengan 8. Apa tadi? 8 ini adalah pakaian bayi. Jadi untuk 2 meter itu dapat dibuat 8 pakaian bayi. Demikianlah anak-anak pembahasan perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.